Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam kasih dan kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Mari seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih buat cinta-Mu yang sangat luar biasa. Dan pagi hari ini kami kembali dibangunkan di dalam segala kebaikan dan kasih Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami telah menyiapkan piring hati kami untuk menikmati sarapan sorgawi yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Mari ya Tuhan, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Penyembuh Kehidupan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Jadi waktu itu Yesus masih tetap ada ya bersama atau di tengah-tengah orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yaitu orang-orang yang sangat pandai, yang sangat mengerti hukum Taurat, yaitu hukum yang Allah berikan kepada Musa. Ya, jadi waktu itu belum ada Alkitab, belum ada yang namanya kitab Injil atau kitab suratan para rasul, ya Wahyu, itu belum ada. Hanya ada kitab Taurat, yaitu kitab yang sekarang ditulis itu merupakan perjanjian lama. Dan mereka sangat ahli sekali. Tetapi ya mereka sangat memegang hukum Taurat, tetapi tanpa mengenal Allah sendiri, ya, kebenaran Allah sendiri. Jadi waktu itu ada seorang yang mati sebelah tangannya, itu stroke, ya, jadi sebelah tangan tuh nggak bisa bergerak begitu. Lalu orang Farisi, orang-orang Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Mengapa mereka bertanya demikian? Mereka bertanya demikian karena hukum Taurat berkata hari Sabat tidak boleh ada yang bekerja. Jadi tidak ada yang boleh bekerja, ya. Oleh sebab itu mereka bertanya kepada Yesus, tujuannya apa? Bukan mau tahu, bukan mau belajar, tapi ingin mencari kesalahan. Lalu ayat yang ke-11, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antaramu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya?" Ya, Yesus jawab begini, "Kalau kamu, ya, salah seorang di antara kamu yang punya domba lalu jatuh nih ke dalam lubang, dan kebetulan jatuhnya pas hari Sabat, bukankah kamu akan mengeluarkan domba itu dari lubang? Ya, atau dibiarkan?" Yesus tahu benar hidup sehari-hari di sana, meskipun hari Sabat, hari di mana Tuhan mau supaya semua orang beristirahat,
ya tidak bekerja begitu, melainkan hanya beribadah begitu ya. Nah, ada dombanya jatuh ke dalam lubang, apakah dombanya dibiarin aja sampai besok? Enggak, Yesus tahu benar. Mereka tetap akan ambil, orang-orang akan ambil domba itu meskipun hari Sabat. Lalu ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tadi kan orang-orang Farisi, orang-orang Taurat kan bertanya, boleh nggak sembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus jawab, kalau domba yang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, kamu tolong. Masa berbuat baik, menolong orang pada hari Sabat nggak boleh? Nah, ya karena apa? Manusia kan lebih berharga daripada domba. Lalu kata Yesus kepada orang itu, yaitu kepada orang yang stroke itu ya, yang mati sebelah tangannya, ulurkanlah tanganmu ya. Tangannya yang mati itu disuruh ulurkan, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangan itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. Jadi pasti waktu diulurkan pasti dibantu tuh dengan tangan yang satu ya, diulurkan begitu. Dan waktu diulurkan tangan itu tahu-taunya menjadi sembuh ya, sehat seperti tangan yang satunya katanya. Lalu ayat yang ke-14 kita baca nih. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Kita lihat, mengapa orang Farisi ini bersekongkol untuk membunuh Yesus? Apakah ada perbuatan jahat yang dilakukannya? Apakah ada kesalahan yang melanggar hukum Allah, hukum Tuhan, hukum Taurat, sehingga mereka ingin membunuhnya? Jawabannya pasti adalah tidak. Ya. Yesus yang menyembuhkan di hari Sabat, justru mereka ingin membunuh. Jadi anak-anakku, para kerabat dan sahabatku yang Tuhan kasihi, pagi hari ini kita belajar bagaimana cintanya Allah kepada manusia kembali ditolak. Cintanya Allah sehingga menyembuhkan manusia yang sakit, yang tidak mungkin sembuh, bisa disembuhkan, justru ditolak. Mereka bukan berterima kasih, bukan menjadi percaya, tetapi justru bersekongkol untuk membunuh Yesus. Pagi hari ini kita belajar bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah penyembuh kehidupan, tetapi dunia membenci dan berusaha untuk membunuhnya. Kalau sampai hari ini masih ada banyak anak-anak Tuhan dianiaya, padahal melakukan kebaikan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada sebuah kebaktian kebangunan rohani, ya, di mana banyak sekali orang mengalami kesembuhan. Saya datang waktu itu di lapangan terbuka, di lapangan bola. Di samping saya ada seorang ibu yang dalam keadaan lumpuh. Saya tahu banget kalau orang itu bukan beragama Kristen. Ibu itu bukan beragama Kristen. Dari mana saya tahu? Dari perpakaiannya. Ya, tanpa didoakan, tetapi dari panggung hamba Tuhan itu berkata, yang lumpuh berjalan dalam nama Yesus, keluar dari kursi rodamu. Ibu ini pakai kursi roda. Dia berusaha bangkit, dan ketika dia bangkit berdiri, kakinya menjadi kuat. Dia melompat-lompat, dia lari ke atas panggung. Ya, di situ dia menangis dan dia ikut memuji Tuhan. Anak-anak yang Tuhan kasihi banyak sekali yang mengalami kesembuhan, justru bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Besok harinya ya, kebaktian kebangunan rohani itu masih tetap diadakan selama 3 hari. Tetapi di hari ketiga kebaktian itu dilarang, tidak diizinkan ya, oleh orang-orang yang membenci Kristus. Nah, anak-anakku yang Tuhan kasih, tidak usah heran kalau sampai hari ini bahwa Kristus itu, ya, cintanya Kristus, cintanya Yesus justru seringkali ditolak. Meskipun ya, kasihnya Kristus, cintanya Kristus memberikan kesembuhan. Dia yang menyembuhkan bukan hanya sekedar stroke atau sakit penyakit, tetapi hidupmu yang sakit,
hidupmu yang mengalami kesakitan, kesusahan, dia mau sembuhkan. Tetapi dunia banyak yang menolak. Dan apakah kamu menolak dia juga? Apakah kamu juga tidak percaya bahwa Kristus itu dapat menyembuhkan? Engkau menolak dia. Mari pagi hari ini firman Tuhan dengan tegas katakan, jangan bersekongkol dengan orang Farisi untuk membunuh dia. Membunuh Kristus karena apa? Karena dia melakukan mujizat kasih-Nya. Mungkin Kristus sekarang tidak ada di dunia, ya. Tetapi apakah masih dapat dibunuh? Ya. Dengan cara bagaimana? Menghambat pekerjaan-pekerjaannya, mujizat-mujizatnya, menghambat firman-Nya boleh sampai kepada semua orang. Mari, siapapun engkau yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, jadikanlah Kristus penyembuh hidupmu. Penyembuh bagi setiap orang di sekitarmu. Beritakan bahwa Kristus datang membawa cinta yang membuat kesembuhan. Jangan pernah ragu, meskipun mungkin kau akan dibenci, ditolak oleh orang lain. Tapi beritakan bahwa Kristus Yesus Tuhan sudah datang menjadi penyembuh bagi kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkaulah sang penyembuh kehidupan. Hidup kami mungkin secara tubuh kami sehat, tetapi mungkin ada sakit di dalam kehidupan kami. Ada kekecewaan, ada kepahitan, ada kekhawatiran, ada banyak ketakutan, ada banyak hal yang kami rasakan dalam hidup kami, kesulitan demi kesulitan. Pagi hari ini kami mau Engkau datang dalam hidup kami. Kami tidak mau menolaknya, Bapa. Biar sembuhkan kami dan mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu bahwa Kristus sudah datang membawa kesembuhan bagi kehidupan setiap manusia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kristus adalah penyembuh kehidupan-Mu dan kehidupanku. Jangan tolak Dia. Beritakan berita sukacita ini. Sampai bertemu di hari Kamis, Tuhan Yesus memberkati.